Sepanjang 2025, harga emas meroket lebih dari 69%, mencatatkan kenaikan tahunan terbesar sejak 1979. Pemirsa, harga emas melambung lebih dari 2% dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Senin, didorong oleh meningkatnya permintaan aset aman, seiring memanasnya ketegangan antara Amerika dan Venezuela. Harga emas spot melesat 2,2% menjadi 4.434 dolar per ons setelah sebelumnya menyentuh rekor intraday di level 4.441 dolar. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup menguat 1,9% menjadi 4.469 dolar. Adapun ketegangan geopolitik meningkat setelah Presiden Donald Trump pekan lalu mengumumkan blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang berada di bawah sanksi dan keluar masuk Venezuela. Kebijakan tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas geopolitik dan pasokan energi global. Sentimen positif bagi emas juga datang dari spekulasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Sepanjang 2025, harga emas meroket lebih dari 69%, mencatatkan kenaikan tahunan terbesar sejak 1979. Pemirsa, Bank Sentral China PBOC kembali menahan suku bunga acuan kredit atau loan prime rate di bulan Desember 2025 dengan LPR tenor 1 tahun tetap di level 3% dan LPR tenor 5 tahun di 3,5%. Keputusan ini menandai ketujuh kalinya berturut-turut PBOC tidak mengubah suku bunga acuannya. Bank Sentral China kembali menahan suku bunga acuan kredit atau loan prime rate meski ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu masih menunjukkan tanda-tanda pelemahan dan sektor properti belum pulih. People's Bank of China mempertahankan LPR tenor 1 tahun di level 3% dan LPR tenor 5 tahun di 3,5%. Keputusan ini menandai kali ketujuh berturut-turut PBOC tidak mengubah suku bunga acuannya. Keputusan tersebut diambil di tengah rilis data ekonomi China yang cenderung mengecewakan pada November. Penjualan retail hanya tumbuh 1,3% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 2,9% pada bulan sebelumnya. Produksi industri juga melesat dari ekspektasi dengan kenaikan 4,8% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 5%, dan menjadi laju pertumbuhan terlemah sejak Agustus 2024. Selain itu, sektor properti China masih berada dalam tekanan. Investasi aset tetap yang mencakup properti tercatat turun 2,6% sepanjang Januari hingga November, dibandingkan periode yang sama tahun lalu lebih dalam dari estimasi penurunan 2,3%. Adapun sebelumnya, Kementerian Keuangan China menyatakan akan menerbitkan obligasi pemerintah khusus berjangka ultra panjang pada tahun depan untuk mendanai proyek-proyek strategis dan pembangunan infrastruktur baru. Langkah ini diharapkan dapat membantu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan deflasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melaporkan telah menjual sebanyak 52,69 juta ton batu bara sampai akhir September 2025. Ya, pasar penjualan terbesar perseroan pada periode ini yakni Indonesia, Malaysia, India, dan China dengan mayoritas pelanggan terdiri dari PLTU dan end user lainnya. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melaporkan telah menjual 52,69 juta ton batu bara sampai akhir September 2025. Chief Corporate Communication and Corporate Secretary Adaro Andalan Indonesia, Ray Arya Putra menjelaskan, pasar batubara thermal pada 2025 menghadapi tekanan harga di tengah ketersediaan pasokan yang melimpah akibat peningkatan produksi negara pengimpor utama dan penurunan permintaan musiman. Ia menyebut hingga 9 bulan 2025 volume penjualan perseroan telah mencapai 52,69 juta ton dengan nisbah kupas 4,2 kali. Menurutnya, hasil kinerja ini sejalan dengan panduan penjualan perusahaan di tahun 2025 yang sebesar 65 sampai 67 juta ton batu bara dan panduan nisbah kupas sebesar 4,3 kali.
Pasar penjualan terbesar perseroan selama periode ini adalah Indonesia, diikuti oleh Malaysia, India, dan China. Mayoritas pelanggan perusahaan terdiri dari PLTU dan end user lainnya. Dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar 3,6 miliar dolar Amerika pada 9 bulan 2025. Atau turun 11% dibandingkan 9 bulan 2024 dikarenakan oleh adanya penurunan harga batu bara. Kemudian untuk laba bersih perseroan pada 9 bulan 2025 juga tercatat turun 44% secara tahunan menjadi 655 juta dolar Amerika. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Harta Dinata Abadi Tbk memperkirakan industri emas Indonesia memasuki fase baru menjelang 2026 ditopang oleh permintaan yang tinggi, ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter hingga ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Direktur Investor Relations Harta Dinata Abadi Tendra Krisnanda menilai bahwa kondisi ini mencerminkan perubahan struktural dalam peran emas di tingkat global maupun nasional. Ia menyampaikan tingginya permintaan emas global hingga akhir 2025 didukung oleh pembelian agresif Bank Sentral Global. Permintaan yang kuat dari Bank Sentral dan investor global menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap emas terutama di tengah meningkatnya tekanan utang dan ketidakpastian ekonomi. Di dalam negeri, manajemen Harta Dinata menyebut arah kebijakan juga menunjukkan dukungan terhadap penguatan industri emas nasional. Kebijakan yang dimaksud adalah pajak ekspor emas yang akan berlaku mulai 2026 dengan tarif 7,5% hingga 15%. Berdasarkan tingkat pemrosesan dan harga emas global, kebijakan ini diproyeksikan mendorong peningkatan pasokan emas untuk pasar domestik sekaligus memperkuat industri pemurnian dan manufaktur lokal. Ya, sektor kesehatan menjadi mesin baru pertumbuhan Astra. Langkah PT Astra International Tbk mendiversifikasi bisnis ke sektor layanan kesehatan dinilai menjanjikan dan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru pada tahun 2026. Ya, investasi puluhan triliun rupiah digelontorkan Astra ke platform digital hingga rumah sakit fisik untuk membangun bisnis yang lebih defensif dan berkelanjutan. Analis menilai investasi Astra di platform digital Halodoc serta rumah sakit Hermina dan Heartology akan mulai memberikan kontribusi laba yang lebih stabil seiring meningkatnya skala dan kematangan operasional. Diversifikasi ini dinilai strategis untuk meningkatkan produktivitas aset serta mengkompensasi tekanan imbal hasil ekuitas di sektor bisnis tradisional Astra. Prospek positif sektor kesehatan didukung kuatnya permintaan domestik pertumbuhan kelas menengah serta potensi sinergi antara telemedis dan jaringan rumah sakit fisik. Namun analis mengingatkan adanya resiko regulasi BPJS Kesehatan seperti penerapan kelas rawat inap standar yang berpotensi menekan margin operasional. Implementasi sistem ERP dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan menahan kenaikan biaya.